Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismiarti Stianingrum, NPM 091900000073 dari Keperawatan kelas 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai edukasi cara mencegah karies gigi pada anak usia toddler. Silakan simak videonya. Mengapa kita harus menjaga kesehatan gigi dari kecil? Menurut American Dental Association dan American Academy of Pediatrics, setiap anak harus dibawa ke dokter gigi sebelum berusia 1 tahun atau pada saat erupsi gigi sulung pertama. Karies gigi merupakan masalah terbesar dalam dunia kedokteran gigi. 27,4% dari 3.889 anak usia 2-5 tahun mengalami sekurangnya satu karies atau tambalan pada gigi sulung. Bagian-bagian gigi. Ada mahkota, leher, dan akar. Di mahkota terdapat email atau enamel gigi, yaitu bagian terluar gigi yang berwarna putih. Enamel terbentuk dari kalsium dan fosfat dan berfungsi sebagai lapisan pelindung gigi. Lalu di leher gigi ada dentin. Dentin ini lapisan di bawah enamel gigi dan berwarna kekuningan. Ketika lapisan enamel terkikis, dentin akan terekspos sehingga akan terlihat kekuningan. Lapisan dentin memiliki rongga kecil yang berhubungan langsung dengan jaringan pulpa yang berisi saraf dan pembuluh darah. Jadi ketika lapisan dentin ini terbuka, akan menyebabkan nyeri ketika gigi berkontak dengan makanan atau minuman dingin dan panas. Lalu di akar ada pulpa dan sementum. Pulpa ini terletak di pusat gigi yang berisi pembuluh darah, jaringan saraf, dan jaringan lunak. Pulpa berfungsi untuk membentuk dentin serta mengirimkan sensasi panas, dingin, sakit, dan tekanan ke gigi kita. Sementum adalah lapisan kuat yang melapisi akar gigi dan berbatasan langsung dengan tulang rahang. Lalu yang kedua ada fungsi gigi. Fungsi gigi ini ada pertama gigi seri depan yang terletak di depan, biasanya berjumlah masing-masing 4, atas dan bawah, yang berfungsi untuk menggigit makanan. Yang kedua ada gigi taring. Gigi taring ini mengapit gigi seri dan berjumlah masing-masing 2 di rahang atas dan di bawah. Gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan. Gigi geraham depan atau premolar. Ini mengapit gigi taring. Geraham depan yang berjumlah masing-masing 4 di atas dan di bawah. Gigi ini berfungsi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Gigi geraham belakang atau molar terletak di belakang geraham depan. Fungsi gigi ini adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi lebih halus. Lalu yang ketiga, apa itu karies gigi? Karies gigi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan email atau enamel gigi yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Hal apa saja sih yang dapat menyebabkan karies gigi pada anak? Pertama, minum susu pakai botol. Nah, penggunaan botol minum ini tidak dianjurkan karena pada anak usia 0-2 tahun seharusnya masih mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Akan tetapi, sebuah penelitian mengatakan bahwa sebanyak 72 ibu dari 120 ibu tidak memberikan ASI eksklusif untuk anaknya, sehingga mereka memberikan nutrisi susu ini kepada anaknya lewat botol. Biasanya mereka sampai ketiduran sambil menyusu. Jadi, kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, maka sisa susu atau minuman manis lainnya itu dapat melekat dan bersarang di gigi anak dalam waktu lama. Nah, manis-manis ini atau gula-gula yang melekat di gigi kemudian jadi target makanan bagi bakteri yang menyebabkan karies ini untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua ada hobi makan makanan manis dan minuman manis.
Nah, mayoritas anak ini umumnya akan memilih makanan atau minuman manis seperti permen, biskuit, kue, coklat, susu, atau es krim sebagai camilan di kala senggang. Nah, tanpa sadar, gula dari makanan dan minuman tersebut akan menjadi makanan yang lezat bagi bakteri untuk berkembang dan menghasilkan asam. Semakin banyak asam, maka enamel gigi terkikis semakin cepat dan pembusukan pun terjadi. Akibatnya muncullah lubang atau karies gigi pada anak. Lalu yang ketiga ada jarang sikat gigi. Nah, ini adalah penyebab paling sering yang menyebabkan karies gigi. Karena malas menyikat gigi 2 kali sehari, pagi atau malam, terutama setelah makan makanan manis, akan membuat bakteri semakin betah tinggal di gigi kita. Maka jangan heran jika gigi anak bisa cepat membusuk, menghitam, dan akhirnya pun berlubang. Yang kelima, ada tanda gejala yang muncul ketika terjadi karies gigi. Gejala khas yang muncul biasanya berupa bintik kecoklatan pada gigi yang lama-kelamaan makin meluas. Jika lubang pada gigi sudah tergolong parah, anak bisa mengalami rasa sakit bahkan gigi membengkak. Yang keenam, bagaimana sih cara merawat gigi anak yang baik? Yang pertama, jangan membiarkan anak tertidur sambil minum susu, jus, maupun minuman manis yang mengandung gula lainnya melalui botol. Karena yang tadi seperti dijelaskan, jika makin lama makin menempel pada gigi akan menjadi makanan yang lezat bagi bakteri. Lalu yang kedua, segera bersihkan mulut, gusi, dan gigi anak menggunakan lap bersih saat setelah makan dan minum agar tidak ada makanan-makanan manis atau gula-gula manis yang menempel pada gigi. Yang ketiga, apabila gigi anak sudah mulai tumbuh dan sudah mulai banyak, ajarkan anak untuk rajin menyikat gigi dengan cara yang benar. Yang keempat, mulai ajarkan anak minum susu pakai gelas kecil sebelum usianya 2 tahun. Yang kelima, pastikan anak rutin periksa gigi bahkan sejak usia 1 tahun. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara menyikat gigi yang benar? Jadi, pertama, kita ambil sikat gigi yang udah bersih dulu, lalu kita taruh pasta gigi kita di atas sikat gigi. Kemudian, kalau kita mulai sikat itu di bagian belakang terlebih dahulu. Secara pelan-pelan, lembut, dan gerakannya bulat-bulat. Lalu kita masuk ke bagian depan. Nah, jangan lupa juga kita bersihkan pinggiran-pinggiran gusi kita nih. Nah, habis kita bersihin pinggiran gusi kita, jangan lupa sikat lidah kita secara lembut dan pelan-pelan supaya tidak terjadi perlukaan. Nah, setelah itu kita kumur-kumur dan pastiin gak ada lagi pasta gigi atau busa-busa dari pasta gigi tersebut nih yang tertinggal di gigi kita atau di mulut kita. Setelah itu selesai deh, jangan lupa bersihin sikat giginya dan taruh sikat gigi dan pasta tadi di tempatnya seperti semula.